Sangat mengejutkan, Anies Baswedan dan Ganjar kaget setelah tahu kalau Presiden Jokowi ikut dalam penyusunan kabinet untuk Prabowo Gibran. Anies dan Ganjar terus melawan Prabowo di Mahkamah Konstitusi, dengan harapan bisa masuk ke putaran kedua atau memilih presiden ulang, tapi Prabowo Gibran harus dikeluarkan dari pencalonan presiden. Hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Peran Jokowi susun kabinet Prabowo Gibran. Presiden Jokowi disebut dilibatkan dalam penyusunan kabinet pemerintahan pasangan Capres-Cawapres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Jokowi pun dinilai memiliki pengaruh dan peran besar untuk penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Meski demikian, Jokowi disebut tidak akan menitipkan sosok-sosok tertentu untuk mendapat jatah kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Dilibatkan, tetapi cuma dimintai masukan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memastikan Jokowi menjadi salah satu orang yang paling banyak dimintai pendapat oleh Prabowo dan Gibran mengenai nama-nama menteri yang akan ditunjuk. Sebab, kata Habibur Rahman, dalam banyak kesempatan acara internal, Prabowo berulang-ulang menyampaikan bahwa Jokowi adalah mentornya. Secara prinsip memang Pak Jokowi dipastikan menjadi salah satu orang yang paling banyak dimintai pendapat oleh Pak Prabowo. Saya yakin, ujar Habibur Rahman. Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi itu mentor beliau. Di acara-acara internal Pak Prabowo berulang kali menyampaikan kepada kami bahwa beliau belajar banyak dari Pak Jokowi, sambungnya. Habibur Rahman membantah jika Jokowi disebut cawe-cawe terkait kabinet Prabowo. Dia mengaku tidak tahu apakah Jokowi juga akan mengusulkan nama tertentu menjadi menteri atau tidak. Prabowo melihat Jokowi sebagai sosok yang luar biasa. Sebab, kata Prabowo, Jokowi bisa memimpin rapat secara efektif, bekerja keras seharian tanpa lelah, dan bersafari ke berbagai wilayah di Indonesia. Dia menegaskan Prabowo banyak belajar dari Jokowi, termasuk bagaimana membuat keputusan yang tepat. Lebih jauh Habibur Rahman mengatakan, Prabowo sudah sering bertemu dengan ketua umum parpol pendukungnya untuk membahas susunan kabinet pemerintahan ke depan. Bantah Jokowi titip menteri. Sementara itu, Gibran mengakui tak menutup kemungkinan Jokowi yang merupakan ayahnya bakal memberi masukan ke Prabowo dalam menyusun kabinet. Namun, tetap saja, pada akhirnya Prabowo yang menentukan orang-orang yang menjadi menterinya. Ya mungkin masukan, tapi penentuannya di Pak Prabowo ya, kata Gibran. Wali Kota Solo itu meyakini, Prabowo pasti melibatkan dirinya untuk menentukan nama-nama menteri. Dia mengaku sudah membicarakan perihal ini bersama Prabowo. Sudah lama dari kemarin-kemarin, sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin, tutur Gibran. Di sisi lain Gibran menegaskan Jokowi tidak ikut menitipkan sosok tertentu untuk menjadi menteri. Pak Prabowo yang akan menentukan, ujar Gibran. Dari Istana, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana turut membantah Jokowi menitipkan nama menjadi menteri. Menurut Ari, pengangkatan menteri dalam kabinet selanjutnya merupakan hak prerogatif presiden selanjutnya. Terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak termasuk media yang menyebutkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang, perlu ditegaskan bahwa pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden terpilih setelah dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024, ujar Ari. Wajar Wakil Ketua Umum Partai PAN Yandri Susanto menganggap wajar Prabowo mengajak Jokowi untuk membahas kabinet pemerintahan ke depan. Ia mengatakan, selama ini Jokowi telah menunjukkan banyak contoh baik untuk situasi politik tanah air. Maka, wajar jika ia dilibatkan dalam pembahasan kabinet mendatang. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Mahfud sebut belum saatnya ucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Mahfud MD menegaskan, belum saatnya untuk memberikan selamat kepada Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, kepastian pemenang Pilpres 2024 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Kami menahan diri, ketuk palu dulu supaya rakyat melihat teater hukum tata negara. Jika harus itu keputusannya, maka sebagai anak bangsa kami berjiwa besar, ujar Mahfud lewat. Mahfud menegaskan, bersama Ganjar Pranowo belum kalah pada Pilpres 2024. Berdasarkan mekanisme yang disediakan konstitusi dan prosedur hukum, menurutnya masih agak jauh untuk menentukan kekalahan dan kemenangan.
Ini untuk mengedukasi agar masyarakat mengetahui masalahnya, nanti akan terjadi perdebatan di panggung MK, ujar Mahfud. Mantan Ketua MK itu mengatakan, tuntutan atau permohonan yang diajukan pihaknya sangat kuat dan logis, serta didukung fakta pengadilan sebelumnya di beberapa negara yang membatalkan hasil pemilu, seperti Kenya, Bolivia, Thailand, dan Ukraina. Kita tidak boleh membiarkan ada kesan di mata generasi muda untuk menjadi presiden, wapres, anggota DPR, menteri, dan pejabat bisa ditempuh hanya kalau ada kekuasaan atau dekat kekuasaan dan punya uang, tegas Mahfud. Kalau sekarang, jika tidak punya uang jangan berharap, tidak dekat kekuasaan jangan berharap, harus hilangkan kesan seperti ini, sehingga nilai etik dan moral dibangun agar tidak membahayakan masa depan kita, sambung Mahfud. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Kata Gerindra, Prabowo yang bisa merajut kembali hubungan Jokowi dengan PDIP. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan Presiden Jokowi dengan Partai PDIP. Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pilpres 2024. Ya justru Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDIP dan PDIP juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi, kata Habibur Rahman kepada wartawan. Habibur Rahman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada pemilu 2024 sudah move on usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. Mungkin dari 100% sudah 60% orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari, misalnya, adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia, itu mungkin membuat sekitar 80% orang move on. Terakhir, penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95% orang move on, jelasnya. Menurut Habibur Rahman, saat ini yang masih belum menerima dengan hasil Pilpres 2024 hanyalah segelintir elit politik. Tak hanya itu, sejumlah pengacara juga disebutnya belum bisa move on karena masih memberi harapan kepada para kliennya. Nah, jadi kembali ke hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, kalau menurut saya sih akan ada babak baru di mana kedua belah pihak pasti akan saling menghormatilah, ungkap Habibur Rahman. Sementara itu, Habibur Rahman meyakini jika Megawati sebagai pimpinan partai tidak akan bersikap mengotak-kotakan dalam politik. Saya paham banget pemimpin-pemimpin kita, Ibu Megawati, enggak akan ada politik kotak-kotak, mengotak-kotakan, saya enggak mau ada Jokowi, selama ada Jokowi enggak mau, enggak akan ada begitu kok, sudah dewasa semua, pungkasnya. Gerindra pastikan Prabowo tidak ada masalah dengan Megawati. Selain itu, Habibur Rahman memastikan hubungan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri baik-baik saja, sehingga akan mungkin terjadi jika keduanya melakukan pertemuan. Karena terlepas konflik ya, kemudian perseteruan politik di antara kami nih para pengurus partai ya, kayak saya misalnya Habibur Rahman tidak suka dengan Hasto ya benar saya akui. Ya kan, saya sangat tidak suka dengan Hasto, tapi Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, hubungan mereka akan selalu tetap baik, kata Habibur Rahman. Bahkan, Habibur Rahman pun kembali mengingatkan momen yang sempat terjadi pada pemilu tahun 2014 sampai tahun 2019.